D420038. Saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang apa itu replikasi DNA. Struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari dua rantaian untayan polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timing, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa mengetahui susunan basa dan pasangan basa DNA. Ada dua protein yang berperan dalam pemisahan rantaian double helix, yaitu DNA helikase dan single stranding DNA pending protein. DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single stranding DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase ini adalah untuk menghidrolisis rantaian ganda polinukleotida menjadi dua rantaian tunggal polinukleotida. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Jika sebagian DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai apabila kita bayangkan maka bentuk ini seperti kartu, yang mana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen dan untaian yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Pada saat proses replikasi terjadi di titik tersebut, tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenal oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai monokleotida membentuk DNA baru. Orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah ke 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut leading strand. Adapun helai DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut lagging strand, yang mana DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Dimulainya pembentukan fragmen Okazaki baru. Ada RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Untuk membuat fragmen Okazaki yang baru, setiap dimulainya pembentukan fragmen Okazaki baru perlu adanya RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer segmen sebelumnya. Dengan demikian, leading strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilang RNA primer dan penyambung fragma Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Penghilangan RNA primer dilakukan oleh oxoninplase yang kemudian dilanjutkan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Demikianlah video saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.